Di tengah euforia para pendukung Liverpool yang sudah mulai menghitung mundur detik-detik menuju gelar Liga Primer Inggris ke-20, sang pelatih Arne Slot justru tampil dengan ketenangan luar biasa. Jelang laga tandang ke markas Leicester City di Stadion King Power, Minggu 19 April pukul 22.30 WIB, Slot mengungkapkan bahwa pikirannya belum melayang sejauh itu. Jawaban yang jujur adalah tidak, ujarnya saat ditanya apakah ia sudah mulai membayangkan mengangkat trofi Liga Inggris. Saya tidak yakin Anda akan percaya, tapi itu memang kenyataannya. Saya hidup di masa sekarang, menjalani hari ini. Saya tidak banyak melihat ke belakang, dan tidak pula terlalu jauh ke depan. Itulah saya. Dengan keunggulan 13 poin atas Arsenal di puncak klasemen, The Reds hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. 2 pertandingan itu adalah menghadapi Leicester pekan ini dan Tottenham Hotspur di Anfield pekan depan. Bahkan, Liverpool bisa mengamankan gelar lebih cepat apabila menang di King Power dan Arsenal tergelincir saat melawan Ipswich Town di Portman Road di hari yang sama. Namun Slot tetap enggan larut dalam spekulasi. Baginya, yang paling penting adalah 1 pertandingan di depan mata, dan saat ini, itu adalah Leicester. Dalam sepak bola, orang-orang bilang Anda harus menikmati perjalanannya, kata pelatih asal Belanda itu. Tapi kenyataannya, sebagai manajer, satu-satunya hal yang terus Anda pikirkan adalah pertandingan akhir pekan. Kami harus memenangkannya, lalu pertandingan berikutnya, dan seterusnya. Dengan filosofi yang membumi dan pendekatan yang penuh fokus, Arne Slot mencoba menjaga para pemainnya tetap berada dalam ritme terbaik. 1 pertandingan sekali, 1 kemenangan lebih dekat ke mimpi besar, namun Slot tetap memilih menapak di bumi, selagi Anfield mulai menengadah ke langit. Conor Bradley tengah hidup dalam babak paling indah dalam karir sepak bolanya. Bek muda Liverpool itu baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Irlandia Utara 2024, sebuah pengakuan yang luar biasa di usia 21 tahun. Namun penghargaan pribadi itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar yang kini menantinya, gelar juara Premier League bersama klub yang sudah ia cintai sejak kecil. Liverpool kini berada di ambang sejarah. Dengan keunggulan 13 poin dari Arsenal dan hanya 6 pertandingan tersisa, The Reds hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk mengunci gelar Liga Inggris ke-20 mereka. Gelar bisa saja datang akhir pekan ini jika Liverpool mampu menaklukkan Leicester City. Dan Arsenal terpeleset saat menghadapi Crystal Palace. Tapi bagi Bradley, bukan soal kapan, yang penting adalah terus melangkah. Saya sudah mendukung Liverpool seumur hidup saya, ujar Bradley kepada BBC dengan mata yang penuh keyakinan. Membawa pulang Premier League sebagai bagian dari tim ini akan menjadi momen yang sangat spesial. Tak berlebihan jika Bradley menyebut momen ini sebagai mimpi yang jadi nyata. Ia menyaksikan dari layar kaca saat Liverpool mengakhiri penantian 30 tahun pada musim 2019-20. Sementara dirinya masih mengenakan seragam akademi. Kini, ia berdiri di lapangan yang sama, mengenakan lambang Liverbeard di dada, berjuang bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai salah satu aktor utama. Meski perjalanannya musim ini tidak sepenuhnya mulus, cedera sempat membuatnya absen dalam beberapa laga penting, Bradley tetap mencatat 24 penampilan untuk tim utama. Dalam setiap kesempatan yang ia dapat, ia tampil dengan penuh semangat, menunjukkan kedewasaan yang melebihi usianya. Tidak hanya di klub, performanya di tim nasional pun bersinar, hingga membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik negaranya tahun ini. Di atas lapangan, Ibrahima Konate adalah sosok yang tak tergantikan. Ia telah menjelma menjadi mitra sempurna bagi Virgil van Dijk di jantung pertahanan Liverpool, kokoh, cepat, dan cerdas membaca permainan. Namun di balik ketegasan dan ketenangannya sebagai bek, kini tersimpan dilema yang bisa mengguncang masa depan lini belakang The Reds. Musim 2024-25 menjadi titik kulminasi perjalanan Konate di Liverpool.
Butuh waktu 3 tahun sejak ia datang dari RB Leipzig, namun akhirnya ia membuktikan dirinya layak menjadi pilihan utama. Menggeser Jarell Quansah dan mengunci tempat yang bahkan membuat Joe Gomez harus puas duduk di bangku cadangan saat fit. Tapi semakin terang sinarnya di Anfield, semakin besar pula bayangan yang menghantui. Paris Saint-Germain, PSG bukan sekadar klub besar. Bagi Konate, mereka adalah cinta masa kecil, klub yang ia dukung sejak remaja. Dan sekarang, tawaran untuk pulang ke Parc des Princes semakin nyata. Liverpool mungkin bisa menahan banyak godaan di bursa transfer, tapi menahan nostalgia dan mimpi masa kecil? Itu cerita yang berbeda. Situasi ini kian rumit karena Konate hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya. Jika negosiasi gagal, ia bisa meninggalkan Liverpool secara gratis musim panas depan dan mungkin dengan bonus selangit di klub barunya. PSG, yang sempat menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions bulan lalu, kini disebut siap all-in untuk mendatangkan sang bek tengah. Lebih menekan lagi, Konate dikabarkan meminta kenaikan gaji besar dari $102.000 menjadi $255.000 per minggu. Angka yang akan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, hanya kalah dari Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Sebuah keputusan besar harus diambil. Apakah Liverpool siap membayar harga itu untuk mempertahankan benteng mereka? Liverpool memang punya rekam jejak apik dalam urusan kontrak besar. Lihat saja bagaimana mereka menangani negosiasi panjang dengan Salah, mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tapi Salah tidak punya ikatan emosional dengan klub lain. Berbeda dengan Konate, yang tumbuh bersama mimpi bermain di Paris, dengan masa depan Alexander-Arnold yang kabarnya menuju Real Madrid, dan Salah serta Van Dijk baru saja mengamankan masa depan mereka di Anfield, Konate kini jadi teka-teki berikutnya yang harus dipecahkan oleh manajemen klub. Apakah The Reds akan berani mempertaruhkan prinsip finansial mereka demi mempertahankan kekuatan lini belakang? Atau mereka harus merelakan satu lagi bintang pergi dengan kepala tegak, karena ia memilih menjawab panggilan pulang dari klub masa kecilnya, waktu terus berjalan. Dan seperti di atas lapangan, Liverpool tak bisa lengah terlalu lama. Meski sempat tergelincir dalam kekalahan mengejutkan di markas Fulham, The Reds tetap berdiri kokoh di jalur persaingan. Performa impresif sepanjang musim membuat para pendukung mulai berani bermimpi, mimpi tentang kejayaan, tentang mengangkat trofi, dan tentang kembali menegaskan status mereka sebagai Raja Inggris. Namun di balik senyuman para kopites, tersimpan sebuah kekhawatiran yang mulai menjalar pelan tapi pasti. Bukan soal jadwal padat atau rotasi pemain. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, masa depan sang jenderal lini belakang, Trent Alexander-Arnold. Trent bukan sekadar bek kanan. Ia adalah cerminan filosofi sepak bola modern, pemain akademi yang menjelma menjadi ikon klub. Pengatur serangan dari sisi sayap, dan sosok yang mampu mengubah arah permainan dengan satu sentuhan magis. Tapi kini, awan ketidakpastian menggantung di atas namanya, rumor kian kencang berhembus. Real Madrid, sang raksasa Spanyol yang tak pernah lelah memburu talenta terbaik dunia, disebut sangat tertarik untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Ketertarikan ini bukan isapan jempol belaka. Madrid tengah mencari penerus jangka panjang untuk Dani Carvajal, dan dalam radar mereka, nama Trent bersinar terang. Bagi Liverpool, kabar ini tentu jadi alarm bahaya. Mereka tak bisa hanya berharap dan menunggu. Maka bergeraklah manajemen klub menyusun rencana B. Satu nama yang kini muncul ke permukaan adalah Kylian Sildilia. Bek muda asal Prancis yang saat ini membela Freiburg di Bundesliga, Sildilia mungkin belum setenar Trent, namun catatannya musim ini cukup memikat. Di usia 22 tahun, ia sudah menjadi pilar utama di lini belakang Freiburg. 2 gol dari 16 penampilan dan konsistensi dalam bertahan membuatnya mulai dilirik banyak klub besar. Liverpool termasuk di antaranya. Menurut laporan dari Theomtalk,
The Reds telah memasukkan Sildilia ke dalam daftar pendek calon pengganti Alexander-Arnold. Namun, perjalanan untuk mengamankan tanda tangannya tidak akan mudah. Marseille, yang kini ditangani oleh Roberto De Zerbi, juga tertarik untuk merekrutnya. Bahkan beberapa klub besar Eropa lain dikabarkan turut memantau situasi sang bek. Yang membuat transfer ini menarik adalah bandrolnya. Dengan harga hanya sekitar 12 juta pounds, Sildilia bisa jadi rekrutan cerdas, murah, muda, dan punya potensi besar untuk berkembang di bawah bimbingan pelatih kelas dunia. Musim panas nanti bisa menjadi titik balik bagi banyak pihak. Trent Alexander-Arnold mungkin akan mengambil langkah besar dalam karirnya. Liverpool, di sisi lain, harus siap menghadapi masa depan tanpa salah satu pemain paling ikonik mereka. Dan Kylian Sildilia? Ia mungkin akan melangkah ke panggung yang lebih besar, mengenakan merah, dan mencoba menulis kisahnya sendiri di Anfield.